Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali saya akan ajak kita sekalian untuk bersaat teduh. Untuk sementara waktu, saya kembali sendirian dulu, karena di kota kami pandemi COVID sedang sangat parah sekali, sehingga akhirnya saya terpaksa memutuskan untuk saya rekaman sendiri dulu untuk menjaga keamanan semuanya. Walaupun sebenarnya Abraham sudah sangat siap sekali untuk membantu saya dan beberapa anak lain pun siap ya. Cuman karena kondisi di kota kami memang COVID-nya sedang parah. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang kotanya sekarang seperti itu, atau mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dalam kondisi COVID-19. Apapun itu, kalaupun hari ini Bapak Ibu sedang terbaring karena kondisi COVID-19, mari tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tapi mari lebih dekat sama Tuhan. Ya, mari lebih dekat, lebih berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau kekuatan, ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa. Kau yang sanggup memulihkan, menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya, kami percaya. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menolong. Dalam tangan-Mu kami kan tenang. Kau yang sanggup bekerja. Haleluya. Yesus, kami percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menjamah. Haleluya, haleluya. Kami kan tenang bersama-Mu Tuhan. Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan kami. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Kami percaya dan selalu akan percaya pada-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau datang kepada-Mu. Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Ketika aku
berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari baik kita nyanyikan lagi. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku putus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus,
namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami boleh memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan sudah sampai pada kitab Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dengan menerima segala hikmat dan pengetahuan yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus
oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita, yuk kita lihat pada ayat yang ke-11 dan 12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kitab Kolose pasal pertama mulai ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12-13, kita bisa lihat itu adalah kurang lebih serangkaian doa Rasul Paulus dan rasul-rasul untuk jemaat di kota Kolose. Serangkaian doa rasul-rasul, Rasul Paulus terutama untuk jemaat di Kolose. Karena rasul-rasul Paulus ini mendengar tentang iman dan kasih yang dimiliki oleh jemaat di Kolose. Ya, lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa ia selalu mendoakan jemaat di Kolose. Dan salah satu isi doanya tertuang pada ayat ke-11 yang tadi kita baca. Di mana pada ayat yang ke-11 jelas sekali Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose dikuatkan oleh Tuhan sehingga mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, ya, dan bahkan juga sanggup mengucap syukur kepada Allah. Ya. Ketika Rasul Paulus mendoakan supaya jemaat di kota Kolose sanggup menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan sanggup selalu bersyukur, hal itu menunjukkan suatu hal yang tersirat di mana Rasul Paulus menyadari bahwa hidup ini selalu ada masalah, ada problem, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Sebab itulah dia mendoakan supaya jemaat di kota Kolose ini sanggup menanggung semuanya dengan tekun dan sabar dan penuh ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa kekuatan untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya dia mendoakan. Kekuatan
untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur. Saya rasa itu dibutuhkan oleh kita semua, ya. Apalagi untuk Bapak Ibu yang hari ini mungkin ketika mendengarkan atau mengikuti saat teduh ini sambil berbaring sakit. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi kiranya kekuatan yang dari Tuhan menguatkan saudara. Mari kita saling mendoakan satu sama lain, supaya kita semuanya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk sanggup menanggung semuanya dengan tekun dan sabar dan sambil terus mengucap syukur. Mari kita akan belajar saling mendoakan, dan siapapun saudara yang hari ini dalam keadaan berat, apapun itu, kiranya Tuhan menguatkan saudara, menolong saudara. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan sama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan benar-benar kuatkan kami, sehingga kami mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur selalu kepadamu Tuhan. Dan tolong kami agar kami juga mampu mendoakan saudara-saudara seiman kami, supaya mereka pun dapat dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Karena sungguh kami tahu, di balik segala apa yang kami hadapi, selalu ada rencana Tuhan yang indah dan mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Sekarang mari kita akan doakan untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal. Mari kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya dimanapun mereka berada. Karena namamu maupun karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh, lepaskan kiranya mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi itu. Kiranya juga Tuhan menolong bangsa negara kami Indonesia yang dirundung oleh bencana pandemi COVID-19. Tuhan tolong, berikan damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan ampuni kami. Biarlah berkat-Mu tercurah atas bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Bahkan pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, hamba Tuhan. Orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas, senantiasa dalam melayani-Mu. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan, Kau memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi untuk dapat lebih efektif dalam melayani-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani Tuhan. Berkati hidup nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Berkati segala yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan berikan mereka pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang baik.
bahwa mereka semakin hari semakin dekat dan semakin mencintai-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa agar mereka senantiasa dipelihara imannya, tidak ada yang terhilang, tapi sampai akhir dibawa untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bersatu hati untuk sahabat-sahabat, saudara-saudari kami yang sakit, bahkan mungkin saat ini sedang mengalami COVID-19. Tuhan, kami berdoa bersatu hati, Kau sudah menjamah banyak orang lewat saat teduh ini, sehingga banyak kesembuhan yang terjadi. Kami juga berdoa kesembuhan masih terjadi kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan setiap orang yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang dalam masalah atau mengalami masalah. Kalau semua masalah itu terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan, tunjukkan kesalahan kami dan tolong agar kami mampu bertobat. Dan di dalam segala masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saya persilakan kita akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, mari kita lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, Tuhan memberkati dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.